Shalom, selamat malam jemaat Tuhan. Pada malam hari ini, ibadah pertengahan minggu kita akan didasari dari Markus pasal yang kedua, ayat yang pertama sampai dengan ayat yang kelima. Dengan judul perikop, orang lumpuh disembuhkan. Kemudian sesudah lewat beberapa hari, waktu Yesus datang lagi ke Kapernaum, tersiarlah kabar bahwa ia ada di rumah. Maka datanglah orang-orang berkerumun sehingga tidak ada lagi tempat, bahkan di muka pintu pun tidak. Sementara ia memberitakan firman kepada mereka, ada orang-orang datang membawa kepadanya seorang lumpuh digotong oleh 4 orang. Tetapi mereka tidak dapat membawanya kepadanya karena orang banyak itu. Lalu mereka membuka atap yang di atasnya. Sesudah terbuka mereka menurunkan tilam, tempat orang lumpuh itu terbaring. Ketika Yesus melihat iman mereka, berkatalah ia kepada orang lumpuh itu, "Hai anakku, dosamu sudah diampuni." Masih dalam tema bulan keluarga, minggu ini kita belajar tentang bagaimana membangun generasi anak panah. Membangun generasi anak panah bukan perkara yang mudah. Menciptakan keluarga ilahi juga bukan perkara yang mudah. Tetapi pada malam hari ini kita sama-sama diingatkan tentang satu sikap yang luar biasa seperti yang kita baca di perikop 2 ayat 1 sampai 5, yaitu sikap pantang menyerah. Sikap pantang menyerah dari 4 orang yang menggotong orang lumpuh itu ternyata mengakibatkan orang lumpuh tersebut bertemu dengan Tuhan Yesus dan disembuhkan. Sikap pantang menyerah ini perlu dimiliki di dalam keluarga. Bisa dibayangkan apa yang terjadi jika sikap pantang menyerah tidak dikembangkan di dalam keluarga. Sebaliknya, di dalam keluarga dikembangkan sikap mudah menyerah. Suami mudah menyerah pada istri. Istri mudah menyerah terhadap suami. Orang tua mudah menyerah terhadap anak-anak. Demikian pun dengan anak-anak. Ketika mereka memiliki konflik dengan orang tua, maka mereka mudah menyerah. Tentu, kerinduan kita untuk membentuk keluarga ilahi tidak akan pernah terwujud. Nah, bagaimana mengembangkan sikap tidak mudah menyerah dalam diri setiap anggota keluarga? Seperti di dalam perikop tadi kita melihat bahwa keempat orang yang menggotong orang lumpuh ini memiliki sikap tetap optimis. Begitupun di dalam keluarga kita, kembangkanlah sikap tetap optimis. Karena rancangan Tuhan selalu mendatangkan damai sejahtera. Yesaya 29 ayat yang ke-11. Apa yang berikutnya yang harus dimiliki agar sikap pantang menyerah ada di tengah-tengah keluarga kita? Seperti keempat orang yang menggotong orang lumpuh ini. Yang kedua adalah mereka mengubah pola berpikir. Mereka melihat bahwa temannya sakit lumpuh dan rumah itu begitu penuh dengan orang yang mencari Yesus. Mereka tidak bisa masuk melalui pintu. Maka mereka lalu mulai mengubah pola berpikir. Mereka mengembangkan kemampuan dalam menyelesaikan masalah. Mereka coba mencari solusi yang lain. Saat mereka tidak bisa memasukkan teman mereka lewat pintu, maka mereka mulai mencari cara yang lain, yaitu mereka menggotong ke atas genteng. Menggotong ke atas genteng bukan hal yang umum, tetapi mereka lakukan itu karena mereka punya sikap pantang menyerah. Untuk itu apa yang saudara alami di rumah? Ketika saudara melihat sikap suami atau istri tidak berubah, anak kelihatannya tidak berubah. Mari kita mau ubah pola berpikir kita.
Kita mengembangkan kemampuan untuk menyelesaikan masalah. Kita coba cari solusi yang lain. Kalau hari ini saudara menegur anak saudara dengan marah-marah, mungkin besok saudara bisa mencoba dengan lembut, dengan mengajukan pertanyaan, dengan mencari cara lain, mencari solusi lain. Nah, yang ketiga, bagaimana cara mengembangkan sikap pantang menyerah? Mari kita mau pisahkan perasaan dari masalah yang dialami. Keempat orang ini ketika melihat orang penuh mengerumuni Yesus, mungkin mereka kecewa, mungkin mereka ingin menyerah saja, mungkin mereka ingin mundur. Tetapi mereka mulai bisa memisahkan antara emosinya, perasaannya dengan persoalannya. Mulai menganalisis masalah dengan objektif, mulai membereskan emosi yang ada. Ketika keluarga kita dalam kondisi yang membuat kita menyerah terhadap keadaan, mari kita mau minta damai dan sukacita dari Allah. Sebelum kita mengambil tindakan yang membuat kita menyesali di kemudian hari, kita tetap minta sukacita dan damai dari Tuhan. Mari kita mau kembangkan 3 hal ini. Tetap optimis, kita ubah pola berpikir, dan kita pisahkan perasaan dari masalah yang dialami. Dengan melakukan ketiga hal ini, maka sikap pantang menyerah ada di tengah-tengah keluarga. Jangan pernah menyerah terhadap anak, jangan pernah menyerah terhadap pasangan, terhadap suami ataupun istri. Mari kita mau jadi keluarga-keluarga yang terus memandang Tuhan, dan kita tidak pernah menyerah sampai sesuatu terjadi, pemulihan terjadi di tengah-tengah keluarga Bapak Ibu Saudara semua. Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Tuhan, kami rindu untuk memiliki keluarga ilahi seperti kerinduan Tuhan. Mari bantu kami untuk tidak mudah menyerah menghadapi setiap persoalan yang ada. Terima kasih Tuhan untuk berkat-Mu. Biarlah kami tetap mengusahakan keluarga kami. Badai topan apapun yang ada di tengah-tengah keluarga kami akan tetap optimis. Kami akan mencari solusi yang lain. Bahkan Tuhan, kami akan meminta terus damai sejahtera dan sukacita dari Tuhan. Peganglah tangan kami Tuhan untuk membawa keluarga kami dan membentuk generasi kami, anak-anak kami menjadi generasi anak panah. Terjadilah di dalam kehidupan jemaat GBI Purwadadi. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati.